Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Shen Shubing melayang di langit. Matanya tertuju pada 3.800 murid di alam pemurian jiwa. Lalu dia berkata, Tetua kedua akan membagikan teknik latihan sesuai dengan atribut yang kalian miliki. Sebelum teknik latihan dibagikan, kalian harus bersumpah bahwa kalian tidak boleh memberikan teknik latihan itu kepada siapapun, termasuk keluarga kalian. Apakah kalian mengerti? Para murid di alam pemurian jiwa berkata serempak, murid mengerti. Shen Shubing memandang Luo Fan dan berkata, semuanya ikuti Luo Fan dan bersumpahlah. Mendengarkan hal itu, Luo Fan memutar pedangnya dengan tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Lalu dia berkata, murid ini bersumpah bahwa jika kami memberikan teknik latihan itu kepada siapapun, kami akan dihukum mati. Kemudian para murid di alam pemurian jiwa bersumpah serempak. Pada saat berikutnya, Shen Qingfeng membagikan teknik latihan dan berkata, teknik latihan di tangan kalian dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Siapapun yang menyelesaikan bagian atas dapat meminta bagian tengah pada kepala divisi. Sekarang kalian boleh pergi. Setelah para murid di alam pemurian jiwa pergi dengan kegembiraan, Shen Qingfeng membuka 10 pagoda ruang dan waktu tingkat atas dan 30 tingkat tinggi. Kemudian, lebih dari 4.000 murid di alam jiwa janin tingkat ke-7 hingga tingkat sempurna. Mereka memasuki pagoda ruang dan waktu dengan penuh semangat. Tan Yun memandang Mu Mengyi dan Zhong Xiao dengan penuh kasih sayang. Lalu dia berkata, sampai jumpa 2 tahun lagi. Kedua gadis itu tersenyum. Kemudian bersama dengan Sui Zian, Nanggong Ruksui, dan Huang Fuyu, mereka menginjak pedang terbang dan melesat ke pagoda ruang dan waktu di lantai 108. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan muncul di sebuah pagoda. Ketika dia berjalan ke dalam, sebuah suara yang menyenangkan datang dari belakang. Tan Yun, aku berharap kamu menjadi lebih kuat dalam 2 tahun. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang. Dia melihat Shen Shubing yang berdiri di langit. Tan Yun membungkuk dan berkata, murid tidak akan mengecewakan kepala. Pada saat yang sama, di wilayah lembah divisi Pil, tepatnya di sebuah aula yang megah, Lu Yi yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dan melihat Gongsun Yangchun. Lu Yi buru-buru bangkit dan berkata dengan hormat, murid memberi hormat pada guru. Mata Gongsun Yangchun terlihat muram dan berkata, Shen Shubing mengkhianati divisi Pil, dan Tan Yun menghabisi kepala divisi dan tetua divisi Pil gerbang dalam. Hal itu membuat para senior atau barang antik dari divisi Pil marah. Mereka memerintahkan untuk menyingkirkan Shen Shubing dan Tan Yun sesegera mungkin, terutama Tan Yun itu. Lu Yi berkata dengan ekspresi serius, Guru, sekarang Shen Shubing dan Tan Yun berada di alam rahasia berjasa, dan divisi berjasa dijaga oleh Dan Tai Long. Bagaimana caranya menghabisi mereka? Gongsun Yangchun berkata, bahkan jika Shen Shubing dan Tan Yun tidak meninggalkan alam rahasia berjasa, kamu harus menghabisi mereka. Ingat, paling lama 1 tahun. Para senior atau barang antik ingin mendengar kematian Tan Yun dan Shen Shubing. Jika kamu dapat melakukannya, kamu akan dipromosikan menjadi kepala divisi Pil gerbang abadi. Lu Yi bersujud dengan gembira dan berkata, terima kasih guru, aku mengerti. Pada saat yang sama, di wilayah lembah divisi senjata, seorang pria parubaya dengan tanpa ekspresi melangkah ke dalam aula. Saat kepala divisi senjata gerbang abadi, yaitu Fang Changhai, melihat orang itu, dia bersujud dengan panik dan berkata dengan suara gemetar,
Murid memberi hormat pada leluhur. Orang itu berkata, "Kamu tidak berguna. Dua tetua divisi senjata gerbang abadi telah dihabisi di dalam wilayah lembah divisi senjata, dan kamu tidak dapat menemukan orang yang telah menghabisi mereka. Sekarang, seorang murid semut dari divisi berjasa telah menghabisi tetua ketiga divisi senjata gerbang dalam. Ini sangat memalukan. Jika Tanyun dan Sensubing tidak mati, kamu harus membayarnya dengan nyawamu." Begitu selesai berbicara, orang itu langsung menghilang. Fang Changhai berkata, "Murid ini mengerti. Murid memberi hormat pada leluhur." Setelah orang itu pergi, Fang Changhai berdiri dan berkata, "Tanyun, kamu bocah sialan. Kamu menghabisi cucuku, dan sekarang kamu membuat nyawaku terancam. Aku, Fang Changhai, bersumpah akan menghancurkan Tanyun menjadi berkeping-keping." Setelah itu, Fang Changhai berkata, "Yao Ying, kemarilah." Ruang di dalam aula bergetar, dan seorang wanita bertopeng hitam muncul. Wanita itu menatap Fang Changhai dan dengan hormat berkata, "Tuan, apa yang kamu inginkan?" Fang Changhai berkata, "Kamu carilah cara untuk menghabisi Sensubing dan Tanyun. Selain itu, kamu pimpin para bawahanmu dan habisi setiap murid divisi berjasa yang kamu lihat." Wanita itu berkata, "Bawahan mengerti." Segera, wanita itu menghilang secara tiba-tiba dari aula. Wanita bernama Yao Ying barusan adalah pemimpin pasukan kematian milik Fang Changhai. Dan pada saat yang sama, semua orang dari pasukan kematian bukan berasal dari sekte suci Huangfu. Dalam pandangan Fang Changhai, bahkan jika pasukan kematian tertangkap setelah mereka menghabisi Sensubing dan Tanyun, dirinya akan tetap aman dan tidak dicurigai sama sekali. Di alam rahasia berjasa, tepatnya di pagoda ruang dan waktu lantai 108, Tanyun duduk bersila menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng. Dia dengan cepat menyerap aura langit dan bumi. Ketika Tanyun berpartisipasi dalam kompetisi pil gerbang abadi dan berada di dalam gulungan bulan dan bintang, dia telah menyentuh penghalang alam pemberian jiwa tingkat ke-6. Pada saat ini, Tanyun bergegas untuk menerobos. Tanyun segera memulai memurnikan 3 jiwa miliknya. Dalam benak Tanyun, 3 jiwa di dalam pikirannya masing-masing diselimuti oleh tirai tipis. 5 hari kemudian, tirai tipis itu membentuk seperti cangkang telur. 3 cangkang jiwa pecah pada saat yang sama, dan 3 bayangan mirip dengan Tanyun keluar. Ketiga bayangan itu memasuki kolam spiritual. Mereka masuk ke dalam jiwa janin Hongmeng ke-6 yang sedang duduk bersila. Setelah itu, Tanyun mulai memurnikan 7 jiwa miliknya. Seiring berjalannya waktu, 4 tahun telah berlalu. Tiba-tiba, rambut Tanyun berterbangan dan seluruh tubuhnya memancarkan aula alam pemberian jiwa tingkat ke-6. Dalam sekejap mata, ketika waktu di dalam pagoda telah berlalu 6 tahun lagi, aura kuat terpancar dari tubuh Tanyun, menyebabkan ruang di dalam pagoda penuh dengan retakan. Tampaknya, Tanyun telah memasuki alam pemberian jiwa tingkat ke-7. Pada saat ini, Tanyun belum menempa kembali tubuh tirani Hongmeng. Tanyun masih menyerap energi spiritual langit dan bumi. Tanyun ingin segera menerobos kembali. Saat ini, Tanyun telah berada di dalam pagoda selama 18 tahun. Tanyun yang sedang duduk bersila, dia membuka matanya dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. Tiba-tiba, aura kuat keluar dari tubuh Tanyun. Itu membuat ruang di sekitar pagoda seakan-akan bisa runtuh kapan saja. Tanyun tersenyum dan berkata, "Sekarang aku di alam pemberian jiwa tingkat ke-8. Tetapi aura milikku sebanding dengan seseorang di alam jiwa ilahi tingkat pertama. Ketika aku selesai menempa tubuh tirani Hongmeng, seharusnya aku bisa sekuat orang di alam jiwa ilahi tingkat kedua." Pada awalnya, Tanyun menerobos dari alam pemberian jiwa tingkat ketiga menjadi tingkat ke-5
karena dia berada di dalam gulungan bintang dan bulan. Sekarang Tanyun menerobos dari alam pemurnian jiwa tingkat kelima menjadi tingkat ke-8. Tanyun memiliki kesempatan untuk mengendalikan cairan Dewa Hongmeng dan menempa tubuh tirani Hongmeng sebanyak 5 kali. Karena dari alam pemurnian jiwa tingkat ketiga sampai tingkat ke-8 itu naik 5 tingkatan. Terakhir kali ketika Tanyun berada di tanah abadi, tepatnya di jurang pemakaman dewa, Tanyun telah menempa tubuh tirani Hongmeng di tahap awal tingkat ketiga. Sekarang hanya membutuhkan 3 kesempatan dalam menempa tubuh tirani Hongmeng, maka tubuh tirani Hongmeng akan naik ke tahap menengah tingkat ketiga. Setelah selesai menempa kekuatan, pusat, dan esensi, maka akan dapat memasuki tahap puncak tingkat ketiga. Sementara setelah 8 meridian dan 8 meridian aneh ditempa, maka dapat memasuki tahap awal tingkat keempat dari tubuh tirani Hongmeng. Pada saat ini, Tanyun duduk bersila, memasuki meditasi. Dia masuk ke dalam jantung Hongmeng yang tergantung di dalam kolam spiritual dan memasuki dunia Hongmeng. Tanyun menatap ke arah cairan Dewa Hongmeng. Dia memikirkan rasa sakit saat proses menempa tubuh tirani Hongmeng. Lalu Tanyun berkata, "Kekuatan, aku benar-benar membutuhkan kekuatan." Saat Tanyun memasuki tahap awal tingkat ketiga tubuh tirani Hongmeng, sekarang dia dapat mengendalikan 20 cairan Dewa Hongmeng dalam setiap kesempatan menempa tubuh tirani Hongmeng. Tanyun akan menggunakan 3 kali kesempatan untuk menempa tubuh tirani Hongmeng. Dalam sekejap, 60 helai cairan Dewa Hongmeng seperti 60 naga melayang-layang di dalam kolam spiritual. Meskipun 3 jiwa dan 7 jiwa hanya seukuran kepalan tangan, tetapi mereka dapat menyerap cairan Dewa Hongmeng dengan cepat. Tanyun merasakan sakit yang luar biasa, dan wajahnya dipenuhi dengan keringat. Tubuh Tanyun seperti dihantam sesuatu dengan sangat kuat. Setelah 3 tahun kemudian di dalam pagoda, Tanyun akhirnya memasuki tahap menengah tingkat ketiga dari tubuh tirani Hongmeng. Tanyun memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata harta karun tingkat menengah dengan tangan kosong. Pada saat ini, dia masih memiliki 2 kesempatan dalam mengendalikan cairan Dewa Hongmeng untuk menempa tubuh tirani Hongmeng. Tanyun bermeditasi lagi. Dia datang ke dunia Hongmeng, mengendalikan 40 helai cairan Dewa Hongmeng yang seperti naga. Segera, Tanyun menghabiskan 2 tahun penuh dengan kesakitan. Saat ini, Tanyun hanya butuh 1 kesempatan untuk mengendalikan cairan Dewa Hongmeng, maka dia akan memasuki tahap puncak tingkat ketiga dari tubuh tirani Hongmeng. Tanyun hanya perlu dipromosikan ke alam pemurnian jiwa tingkat ke-9. Kemudian dia akan mendapatkan 1 kesempatan dalam mengendalikan cairan Dewa Hongmeng. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.